Baik, waktu, tempat, dan Zoom kepada Mas A, saya Ya, terima kasih Mas Sony buat waktunya dan juga salam hormat saya kepada Bapak dan Ibu dosen pengampu kuliah ini. Dan juga terima kasih juga buat teman-teman mahasiswa yang sudah meluangkan waktunya di weekend yang cerah ini, yang seharusnya kita lari pagi, goes untuk ikut kuliah tamu ini gitu. Nah, mungkin sebagai pembuka gitu, saya tadi mendengar salah satu hal yang menarik dari Mas Sony tadi itu adalah melakukan konfirmasi. Ya, seperti teman-teman ketahui, kadang teori sama praktek ini tuh tidak sesuai gitu. Tapi bukan berarti teori dan praktek ini miss atau kan kalau kata orang itu, kalau misalnya orang kuliah teori tok gitu, atau teori aja prakteknya nggak gitu. Tidak seperti itu gitu. Karena teori tanpa praktek praktek tanpa teori ya bakalan seperti kayak orang buta gitu. Kalian tetap bisa jalan tapi nggak bakal tahu kemana gitu. Ya bakalan nyampe tujuan tapi nabrak sana sini. Sebaliknya kalau saya teori tanpa praktek ya udah cuma berangan-angan nggak bakal bisa jadi ke satu tujuan. Jadi teori dan praktek ini saling melengkapi. Nanti pada saat berjalan pasti ada nanti teorinya itu tidak digunakan, tapi yang perlu teman-teman ketahui, teorinya tidak digunakan, bukan 100% tidak digunakan, tapi bisa jadi cuma 50% yang digunakan, 70% yang digunakan, tapi itu tetap digunakan, it's much much better daripada nggak ada sama sekali. Jadi seperti itu. Dan juga sering banget di dunia akademisi juga seperti yang kita ketahui, teori dan praktek ini untuk saling melengkapi, apalagi soal lebih ke sosial gini, bukan matematika. Ya kan? Jadi sering banget teori-teori ini berevolusi bisa jadi teori yang benar di tahun 2010 itu sudah nggak digunakan lagi 2020. Sebagai contoh, kalau misalnya kita dulu ada SWOT gitu. SWOT itu sangat-sangat populer di tahun 90 sampai 2000-an. Tapi setelah ada startup, metode SWOT itu kurang relevan lagi, berubah lagi gitu. Jadi TOWS. Jadi itulah sebagai contohnya. Jadi jadi di sini kita nanti spirit kita adalah saling belajar. Saya juga taunya praktek, teorinya juga kurang. Nanti kita mungkin bisa diskusi di sini, dan semoga di hari Minggu yang cerah ini kita mendapatkan saling berbagi ilmu. Nanti teman-teman juga setelah ini juga bisa mendapatkan insight yang menarik. Saya juga bisa belajar dari teman-teman. Oke, langsung ya. Tak kenal maka tak sayang, seperti kata Mas Sony tadi. Ya, kenapa saya panggil Mas Sony? Bukan Pak, karena ini senior saya dulu itu panutan lah, idolaku gitu kalau saya kata orang-orang dulu. Jadi kita sangat respect sama Mas Sony. Oke, kembali lagi. Jadi saya masuk di ITS itu tahun 2006 sampai 2010 dan mengambil bidang kebidangan e-bisnis, jadi kayak programmer gitu. Jadi 2010 sampai 2015 saya bekerja sebagai programmer, kemudian project manager, dan juga jadi sales engineer juga. Jadi basically saya lulus dari sistem formasi itu sebagai programmer. Kemudian saya melanjutkan kuliah di TUI, yaitu sebagai di jurusan Innovation Management. Habis itu pulang ke Indonesia, saya jadi product manager, udah nggak ngoding lagi. Kalau kata teman-teman saya murtad. Iya, saya murtad. Tapi the thing adalah programmer ini menjadi fondasi buat saya, karena kalau misalnya dibandingkan yang lain gitu, sebagai produk dibandingkan sama kolega saya yang lain, saya punya structural mind thinking yang cukup strong, karena ya programmer itu. Jadi teman-teman yang di sini, yang teman-teman SE di sini, waduh programmer nggak penting. Sangat penting. Apakah saya nggak bisa program? Usahakan bisa, karena itu benar-benar bantu teman-teman untuk structuring thinking-nya gitu. Kemudian saya sempat keluar dari masuk di Tokopedia jadi product manager, kemudian sempat keluar di tahun 2020, kemudian balik lagi ke Tokopedia di tahun 2021. Oke. Terus agenda kita apa sih kali ini gitu? Pertama adalah saya kan sedikit membandingkan startup sama korporasi itu kayak gimana sih? Karena supaya kebayang gitu, organisasi di startup itu seperti apa sih? Kalau nggak ada perbandingannya kan lumayan nggak kebayang. Kemudian nanti kedua, how to create manage time dynamic in startup environment. Jadi gimana sih kalau misalnya karena di startup itu kan sangat-sangat dinamis sekali kan, dari organisasinya, bahkan bisa satu bulan itu ada organisasi kemudian berubah lagi, itu possible gitu. Itu bisa, dan sangat-sangat ekstrim itu bisa terjadi. Kemudian ketiga,
Ini adalah yang mungkin nanti buat teman-teman, sebenarnya teman-teman ini culture-nya itu fit ke kemana sih? Apakah ke startup industri atau ke korporasi industri? Gitu. Oke, sebenarnya startup itu apa sih? Jadi ini saya akan banyak sekali definisi soal startup kan. Jadi saya ngambil dari Eric Ries di bukunya The Lean Startup. Jadi sebenarnya startup itu apa sih? Startup itu adalah sebuah perusahaannya di mana uncertainty-nya itu tinggi. Jadi contohnya Tesla atau Tokopedia waktu di awal-awal atau Gojek di awal-awalnya di mana marketnya itu nggak ada gitu. Jadi basically perusahaan startup itu karena uncertainty-nya tinggi, nggak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Akhirnya yang dilakukan adalah eksperimen terus, eksperimen sehingga menemukan market fit yang sesuai. Nah, along the way gitu, sekarang startup sudah berganti definisi. Bahkan kopi kenangan juga dikatakan startup, kemudian kalau misalnya salah stop juga dikatakan startup, jadi dipertanyakan gitu, startup itu apa sih gitu. Nah, di sini sih ya apa kalau saya lihat ya startup ya bebas saja orang itu mengatakan startup gitu. Yang dulu itu fokusnya itu pokoknya perusahaan rintisan teknologi itu startup, sekarang sudah beralih definisi gitu. Semua perusahaan yang rintisan yang di mana itu uncertainty-nya tinggi itu startup gitu. Mungkin nanti 2 tahun lagi definisinya bisa beda lagi, but it's okay gitu. Kita tidak ada beberapa hal yang memang kita tidak perlu berdebat. Memang tidak perlu mengunci definisi itu, dan menurut saya di dunia akademisi itu cukup terbuka untuk melihat bahwa oke, definisi itu bisa berevaluasi setiap tahunnya atau setiap saat gitu sih. Nah, supaya kebayang nanti itu startup itu seperti apa, jadi kita bisa lihat di sini. Ini adalah corporate sama startup. Jadi korporasi itu kurang lebih, kalau misalnya teman-teman lihat bedanya korporasi sama startup, itu adalah kalau misalnya tadi itu yang saya jelaskan bahwa startup itu belum tahu marketnya itu kayak gimana, jadi kurang lebih itu pekerjaan teman-teman kayak gini. Jadi mengangkat batu ke atas gitu. Karena kenapa? Karena teman-teman belum tahu ujungnya itu di mana gitu. Ujungnya marketnya itu di mana. Sedangkan korporasi itu ya sama capeknya, tapi berada di tempat lah. Kurang lebih seperti itu. Jadi juga teman-teman juga ngelihat nih bisa bagaimana startup sama korporasi itu gayanya kayak gimana. But again, which better itu ya tergantung teman-teman, nanti di belakang nanti saya juga akan menjelaskan. Oke. Di sini adalah korporasi sama startup, bedanya apa sih? Nah, ini saya bagi dari strategically point of view sama product development point of view. Nah, di sini ada strategically, corporate itu lebih ke business plan dan startup ke business model. Nah, ini mirip-mirip nih. Buat teman-teman, ada yang tahu nggak bedanya business plan sama business model? Ada yang mau share? Sering banget kan, oh iya ini bisnis plan, kalau apalagi kalau PPKM tuh teman-teman, oh harus bisnis plan, atau bisnis modelnya apa lah, bedanya bisnis plan sama bisnis model apa? Ada yang mau share? Siapa aja nih? Yang rumahnya kebakar tuh, Denis, mau share nggak? Kamu nggak apa-apa di sana, nggak kepanasan tuh rumahnya kebakar. Danis ya, mau share? Nggak ada, dan nggak ada yang benar salah di sini. Kita belajar bareng. Menurutmu gimana? Bedanya bisnis plan sama bisnis model itu apa? Ya, Denis? Halo? Masih madamkan api? Oh, oke. Nggak bisa open mic. Lalu kebakaran, guys. Ada yang mau share nih? Siapa? Mungkin siapa nih Maaf yang... Pak, maaf Mas Oh, tadi. udah bisa. Oke. Oke, udah bisa. Oke, Eh, ya, oke. Silakan, Denis, gimana? Kalau bisnis plan itu mungkin eh, rencana kan, yang namanya juga rencana bisnis. Jadi Hmm. baru nentuin tujuannya segala macam, bangun dasarnya begitu mungkin. Kalau Hmm. bisnis model mungkin udah lebih detailnya mungkin gitu. Model modelnya gitu lah kayak gitu lah, kurang tahu Oke. sih Mas. Mungkin begitu. Oke. Mungkin sambil saya minta pendapat yang lain, ada yang mau googling dulu cepat, kemudian nanti mau share bisnis plan atau bisnis model itu apa? Mungkin yang cewek ada yang mau? Jihan. Bedanya bisnis plan sama bisnis model. Kaget Jihan langsung. kita di sini belajar. Saya belum tentu juga benar kok. Gitu. Mungkin kalau bisnis plan itu kayak masih perencanaan, kalau bisnis model udah ke langsung kayak penerapan gitu. Oke, thank you. Ada yang lain? Ya, ini kayaknya yang tadi kan kata Mas Sony kan open camp kan.
saya coba satu pertanyaan yang nggak open cam. Jadi supaya yang nggak open cam ini mau open cam. Jadi peraturannya yang nggak open cam dimintai pendapat ya, oke? Halo dia, halo dia. Halo dia. Langsung open cam semua. Bercanda. Oke, mungkin ada yang sudah googling apa itu apa gitu, bisnis plan atau bisnis model itu bedanya apa? Mungkin ada yang udah googling, mungkin Disti Marsa Arafi? Itu ada yang resign itu. Oh, Resen, silakan. Ini siapa? Oh, Maulidia Melani. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Maulidia Melani dari Sistem Informasi. Mohon maaf sebelumnya karena tidak bisa on cam karena ada kendala. Jadi setelah saya baca-baca di internet tadi, yang saya dapat itu intinya itu kalau bisnis model itu mencakup ide bisnisnya bersamaan dengan deskripsi bagaimana bisnis itu bisa berjalan gitu. Sedangkan kalau bisnis plan itu lebih ke detail bagaimana detailnya itu menunjukkan bagaimana ide tersebut akan berjalan gitu. Bagaimana ide tersebut itu harus berjalan. Jadi kayak seperti itu. Kalau bisnis model itu contohnya kayak bisnis BMC itu kayak gitu. Terima kasih. Oke, thank you Maulidia. Ini apa volunteer yang menarik. Tutup cam tapi dia volunteer dulu. Thank you. Ada lagi tadi yang resen tadi siapa? Saya Mas. Oke, bagus. Gimana bagus? Kita sama-sama bagus nih namanya. Iya. Terima kasih atas waktunya Mas. Perkenalkan nama saya Bagus Prayogi. Mungkin dari yang saya dapatkan dari internet itu bisnis plan itu plan untuk kedepannya Mas. Jadi kayak bagaimana ini bisnis ini berkembang dan kawan-kawan. Kalau bisnis model itu core-nya Mas. Jadi kayak bisnis ini dibuat untuk market apa, untuk ini apa gitu Mas. Saya dapatnya kayak gitu. Thank you. Bener banget. Thank you banget buat Bagus sama Maulidia. On point banget. Mungkin saya sedikit nambahin supaya supaya ada key point-nya gitu. Jadi sebenarnya bisnis plan sama bisnis model itu apa sih? Kalau bisnis model itu adalah fokus nge-creating value. Tadi sempat juga Maulidia sama Bagus juga mention gimana ngebuat model yang buat customer-nya, gimana supaya berkembang. Jadi bisnis model adalah gimana kita nge-creating value dan memberikan itu ke customer. Contohnya bisnis model itu apa? Kayak misalnya Gojek, gimana ngebuat jasa yang dimana jasa itu adalah pengantaran barang atau nganterin orang. Itu bisnis modelnya. Nah, bisnis plan itu apa sih? Bisnis plan tadi itu sempat juga dimention sama Bagus juga bahwa dan Maulidia gimana supaya itu make it happen dari bisnis model. Yang dimana melihat kedepannya seperti apa dan buzzword-nya adalah profit. Jadi bisnis plan adalah setelah dia punya bisnis model, gimana sih mendapatkan profit dan membuat perusahaan ini tidak rugi. Jadi kalau misalnya saya boleh ambil buzzword-nya adalah bisnis model adalah value, bisnis plan adalah profit. Gitu. Jadi ya again, perusahaan tanpa bisnis model ya bakal ngasih value apa ke orang lain kecuali preman ya. Itu bisnis plan-nya apa? Dapetin duit ada, tapi bisnis modelnya apa? Parkir. Kan nggak ada gitu. Nah, bisnis model sama bisnis plan ini harus ada di setiap perusahaan gitu. Kurang lebih gitu. Nah, kembali lagi kalau korporasi itu fokus ke bisnis plan. Karena kenapa? Bisnis modelnya itu udah ada. Udah mature. Jadi dia fokus ke bisnis plan. Sedangkan startup itu bikin ke bisnis model. Karena kenapa? Karena ini baru. Karena tadi seperti yang sudah tadi saya sempat mention, startup itu perusahaan yang uncertainty-nya tinggi. Yang di mana customer-nya aja belum tahu itu suka atau enggak. Jadi dibuat bisnis model memastikan bisa creating value dan di mana setelah creating value bisa mendapatkan profit. Jadi kalau misalnya teman-teman tahu, sekarang startup yang sekarang kan udah mulai nggak bisnis model lagi, tapi juga supaya dapetin profit, yaitu bikin bisnis plan-nya. Gitu. Lah,
corporate juga bisa dilihat juga implementation driven, startup itu hypothesis driven. Kenapa? Karena korporasi, karena dia itu plan modelnya udah ada, ya udah tinggal diimplementasiin aja gitu. Jadi implementation driven, nyambung ya. Nah, startup itu hypothesis driven karena modelnya itu belum mature, maka dia itu hipotesis. Jadi oh ini benar nggak sih? Ini benar nggak sih? Jadi kurang lebih kayak gitu. Ini nanti bakal relevan ke teman-teman, nanti teman-teman ini cocoknya lebih di corporate atau startup sih kerjanya, kurang lebih gitu. Nah, di sisi product development sendiri itu kita bisa lihat itu kurang lebih sama yang di atasnya, itu pasti ngikut secara strategically kayak gimana, pasti secara implementasinya kurang lebih sama gitu. Jadi kalau misalnya korporasi, dia itu bakalan ngikutin following di sisi product development-nya itu ya buat produk yang baru atau bikin produk line up yang baru aja gitu. Jadi karena marketnya udah ada, ya udah dibikin produk line up yang baru aja. Sedangkan kalau startup itu pasti ngetes terus. Jadi bikin sebuah produk atau bikin sebuah jasa itu pasti dites terus gitu. Dan belum tahu salah atau benernya. Dari sisi product development juga agile sama waterfall, startup itu lebih ke agile development karena bisa berubah sewaktu-waktu karena again marketnya belum firm, jadi secara culture itu pasti kayak gitu. Kemudian nanti itu kita juga bisa lihat bahwa startup juga development-nya itu incrementally dan iteratively. Jadi basically kalau misalnya kita korporasi itu biasanya mau bikin sesuatu itu pasti sudah di-assess benefit-nya apa, kemudian risk-nya apa, itu sudah di-assess benar-benar full. Kalau sedang startup itu biasanya 50% udah di-assess, kemudian dilempar ke pasar, test the water, oke atau enggak. Gitu. Kemudian nanti di korporasi juga teman-teman bakal bekerja di bigger team. Jadi bisa aja 20 tim atau apa lebih. Kalau di startup teman-teman cuma bisa kerja 2 atau 3 tim bahkan sendirian untuk mengerjakan sesuatu. Nah, ini yang menarik yaitu di korporasi itu strong structure. Jadi teman-teman itu ngerjanya scope of work-nya itu udah jelas, semuanya udah jelas, sedangkan untuk startup itu less structure or organization. Jadi kalau supaya bisa bayangin dikit, ini tuh kurang lebih kayak saya di korporasi, teman-teman itu ngerjain apa, sudah tahu tuh kerjanya apa, linear semua. Udah ada semua. Dari secara organisasi itu kayak gini. Terus startup seperti apa? Seperti ini. Jadi again, sepertinya chaos gitu, tapi nanti saya akan jelasin kechaosan ini tuh kenapa terjadi dan bagaimana untuk supaya bisa mengantisipasi. Jadi kalau misalnya dibandingkan, kenapa tadi itu korporasi itu seperti ini? Karena dari atas itu demand-nya udah jelas, jadi yang harus dilakukan itu kan udah jelas semua. Jadi semua itu pasti dari demand-nya apa nanti bakalan turun ke bawah semua. Jadi lebih ke structure. Sedangkan startup itu kayak gini gitu. Bahkan ada kemungkinan misalnya saya product manager ngerjain financial, itu possible nggak? Possible aja. Karena kenapa gitu? Karena bisa jadi orangnya nggak ada. Misalnya nih kita develop produk, kemudian atau bikin sesuatu lah, develop produk kemudian harus comply OJK misalnya, for example. Terus orang finance-nya nggak ada gitu. Nggak kan? Nah, yang ngerjain siapa ya? Ya kita lagi gitu, karena orangnya nggak ada gitu. Jadi karena departemen finansial belum ada, for example gitu, ya udah kita yang harus comply dan kita belajar di situ. Kurang lebih kayak gitu. Ya udah jadinya ya kemana-mana gitu. Ini tuh bisa kanan kiri atas bawah gitu. Kurang lebih gitu. Ya seperti inilah startup world. Kemungkinan kan kayaknya keren gitu. Kalau misalnya dilihat di TikTok-nya Shopee gitu, datang ngambil makan, ada ice cream dan kawan-kawan. This is the happy world gitu. Tapi kondisi di startup world itu seperti ini. This is not bad news. Ini bisa jadi good news karena kenapa? Karena kita bakal belajar banyak hal, bakal belajar finansial, bakal belajar banyak hal di sini. Tapi the thing ya kondisinya di lapangan kayak gini, gitu. Oke. Nah, supaya kekeosan itu supaya bisa ngatur kan tadi itu kalau misalnya kita lihat ini chaos banget, banyak banget chaos banget, dan gimana kita bisa ngatur. Dan chaos ini tuh bukan tanpa purpose, karena kalau misalnya kita biarin itu ke structure, ke kotak-kotak, akhirnya kalau misalnya ada kotak yang nggak keisi dan nggak ada yang mau isi, ya ini kan bukan kerjaan gua gitu misalnya, ya nggak bakal kemana-mana. That's why this is sangat dibutuhkan buat bisa catch up market gitu. Nah, untuk mitigasi atau antisipasinya kayak gimana? Nah, ini dia. Ini tuh start with why.
Jadi di sini kalau teman-teman tahu bahwa agar kekeosan itu yang ada di organisasi itu bisa ke-cover gimana? Start with why-nya. Jadi dipastikan semua karyawan itu punya visi misi yang sama. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat Microsoft itu punya visi-visi yang menarik. Nah, mungkin saya bisa share sedikit visi-visi dari perusahaan-perusahaan sekarang itu bukan about you gitu. Jadi gimana memberikan value ke orang lain. Jadi startup sekarang yang ada itu gimana mencuntikkan motivasinya itu adalah bagaimana orang itu bisa bermanfaat buat orang lain. Kurang lebih gitu loh. Jadi kalau saya teman-teman baca bukunya Simon Sinek Start with Why bakalan relevan di situ. Jadi kalau misalnya kita lihat Microsoft nggak visinya bukan lagi the best teknologi, the best teknologi company gitu enggak, tapi gimana dia empower every person. Kemudian kalau Google organize the world information. Jadi again gimana nge-creating value for other people. Karena rumusnya itu kayak gini. Kalau misalnya kita bikin perusahaan gitu. Rumusnya adalah you create a value, make your customer happy. Kalau happy dia bakal loyal. Kalau loyal dia bakal pakai aplikasimu terus atau jasamu terus. Kalau misalnya dia pakai terus, profitable for you. Jadi kurang lebih formulasinya kayak gitu. Lah, ini dia. Lah dan mungkin bisa teman-teman bisa milih. Jadi ini tuh ada visinya Tesla dan kawan-kawan bagaimana it's not about you, dan ini adalah ini. Cus. Kalau misalnya buat teman-teman milih visi atau misi 1 atau visi misi 2. Ada yang mau komen? Mungkin Noval Rizky Santoso. Milih mana? Visi misi 1 atau 2? Ya, Noval silakan. Visi 2 mungkin, Mas. Kenapa? Kenapa, Noval? Ya mungkin lebih lebih pas aja, Mas, sesuai dengan apa yang saya mau aja. Oke. Apa yang kamu mau, Noval? Gimana, Mas? Enggak, maksudnya kan kamu tadi sesuai dengan apa yang kamu mau. The question is, apa yang kamu mau? Dual class nation and need to carry out integrity. Nggak ada jawaban benar salah di sini. Kalau saya ini, Mas, visinya itu pingin menciptakan sebuah inovasi yang bisa kayak menggebyarkan dunia gitu, Mas. Oke. Tapi segitulah, Mas, pokoknya, Mas. Ya udah. Bingung. Oke. Ada yang mau berpendapat lain? Presiden boleh? Kalau mungkin sebagai refresh tadi itu, start with why adalah it's not about you. It's not about your company. It's about how you create the value for other people gitu. Atau yang create value gitu buat orang lain gitu. Nah, kayak Microsoft, Google, Tesla itu ya dia tuh gimana ngebuat dunia itu lebih baik. Nah, seperti itu. Kenapa seperti ini gitu? Karena ada beberapa alasan. Pertama adalah tadi itu yang saya ceritakan. Formulanya adalah create value, make your customer happy, customer kamu loyal, perusahaanmu profitability. Kalau profit ya bisa jadi nomor 1. Kemudian yang kedua adalah limitless vision gitu. Karena kalau misalnya jadi nomor 1, visimu jadi nomor 1, after jadi nomor 1 terus ngapain? Gitu. Terus ngapain gitu? Kalau visimu itu jadi nomor 1, setelah jadi nomor 1, mandek dong visimu. Udah selesai gitu. Ya udah ini tuh visi ini tuh gak bakal bisa selesai gitu. Empower every person, every organization to achieve more. Kemudian accelerate the world transition to sustainable energy. Gak bakal selesai.
Karena sustainable energy yang sekarang, yang kita definisikan yang sekarang, bisa jadi beda 20 tahun lagi. Gitu. Visi itu harus memberikan value dan limitless gitu. Nah, balik lagi ke sini. Ada yang mau milih visi misi 1 atau 2? Ya, ada yang mau milih? Sabina? Oke, Auzan, silakan Auzan. Ya, kalau saya sendiri memilih yang 1 karena yang 1 ini lebih terlihat value for other people-nya, Mas. Sementara kalau yang 2 ini dia lebih ke dalam perusahaannya seperti itu. Oke, thank you. Carolina tadi udah resen ataukah sama? Ya, Caroline. Baik, Mas, izin menjawab. Kalau saya sendiri juga memilih visi misi yang pertama. Alasannya karena impact yang diberikan di perusahaan tersebut itu juga memikirkan lingkungannya, terus mau menaikkan standards of living for a growing global itu kan nggak udah limitless sesuai sama yang dijelaskan sama Mas Hatta tadi. Terus kalau yang kenapa nggak visi misi 2, karena menurut saya visi misi 2 itu lebih fokus ke company-nya aja, jadi dia tidak belum memberikan impact ke misal kayak lingkungannya, terus ke customer-nya kayak gitu. Dia hanya fokus ke produknya saja. Ya, thank you Caroline sudah menjelaskan dengan detail. Ada yang mau nebak ini visi misi yang 1 itu punyanya siapa dan visi misi 2 nomor punyanya siapa? Ada yang mau nebak? Oke. Ada yang mau nebak? Oke. Jadi ini adalah visi misi pertama adalah punyanya Shell. Dulu itu tahun 2005 visinya Shell itu ya again menjadi the best gitu. It's about the best. Tapi setelah 2010 itu udah mulai transisi. Dia tuh mulai, semua perusahaan itu udah mulai transisi. Visi dan misinya itu bukan hanya it's not about you, tapi gimana bring value to other people. Jadi again buat teman-teman di sini saya percaya pasti ada beberapa teman yang ingin punya ingin punya startup sendiri, ya kan? Jadi again saat memulai semuanya pastikan visi misi teman-teman itu creating value dulu. It's not become the best. The best itu masuk. Karena kenapa? Karena percuma teman-teman masuk tech in Asia lah, masuk apa, tapi profitnya 0. Percuma. Gitu. Jadi gimana creating value. Nah, ada yang mau nebak visi misi 2 ini punya siapa? Ada yang mau nebak? Ya, Haikal. Udah googling Haikal? Ini sedikit googling sama sedikit nebak sih. Kalau ini kan kelihatan kan apa tuh di World Class National Energy Company. Tadi tak search ya, ternyata yang paling kentara itu si Pertamina sih, Mas. Iya, benar. Gitu. Bukan kita tidak ngomong benar atau salah ya, tapi the thing adalah when we want to expect something to company, lihat visi dan misinya gitu. Ya kan? Teman-teman pingin Petralite murah atau Pertamina murah, tapi di sini tidak ada visi dan misi itu di sini. Jadi jangan berharap. Nggak bercanda. Oke, the thing adalah visi misinya seperti itu gitu. Jadi ya, again, kalau misalnya Shell, kalau bahkan ini kan Shell kebetulan that's oil kan di situ. Bahkan bercanda di sana kan karena ini itu adalah living standard gitu. Dia minta harganya murah. Make sense gitu. Kebetulan saya waktu di Belanda itu make sense. Karena kenapa? Karena ya emang saat itu ekonominya lagi nggak oke. Jadi tolong dong turunin harganya. Berarti sesuai dengan visimu. Living standarku yang kebutuhan adalah gimana supaya saya bisa bertransportasi. Kurang lebih gitu. Oke? Oke, again, dari sini, please, kalau saya teman-teman mau bikin startup, thinking visi misinya, creating value, jangan bikin visi dan misi yang is about you. Oke? Kemudian yang kedua adalah culture. Ini saya ambil dari Tokopedia, yaitu focus on consumer, growth mindset, make it happen, make it better. Kenapa sih culture itu sangat-sangat dibutuhkan dalam sebuah perusahaan atau sebuah company? As a simple, supaya tidak ada drama di antara kita. Karena kenapa? Karena setiap perusahaan itu terjadi tusuk dari belakang dari sini. Karena kenapa? Karena ya culture-nya tidak ada di situ. Jadi misalnya pernah saya itu di suatu perusahaan gitu.
senggol sana senggol sini. Kenapa? Karena tidak ada culture yang emang suitable buat menghindari itu gitu. Jadi for example, saya tidak mau ngomong perusahaan lain, contoh yang Tokopedia, bagaimana Tokopedia bisa meminimalisir drama atau politik di dalam perusahaan itu. Karena pasti biasanya itu kalau misalnya ada friksi atau ada masalah di sebuah perusahaan, kebanyakan porsinya itu 50% dramanya gitu. 50% solving isunya, atau bahkan 100% dramanya. Bilang ke sini dong, bilang ke situ, nggak mau, saya nggak suka sama ini, nggak suka sama itu. Karena sesimpel apa? Karena nggak punya culture yang sama. Contoh paling gampang adalah di Tokopedia itu kita punya focus on consumer, growth mindset, make it happen, make it better. Satu hal adalah focus on consumer. Jadi for example, kita punya masalah. Masalahnya itu ada miscommunication antara produk sama tech. Saat itu karena kita fokus on consumer, apa yang kita lakukan? Gimana caranya problem itu solve dan customer itu tidak mendapatkan bug. Udah itu dulu. Jadi masalah-salahnya siapa, itu nanti dulu gitu. Pokoknya gimana, konsumer itu tidak bisa nunggu. Karena kita punya fokus on consumer, kita beresin dulu. Habis itu kita evaluasi kenapa itu terjadi. Jadi sesimpel itu gitu. Ya emang nggak simpel, tapi bagaimana kita di Tokopedia mengantisipasi itu dan memitigasi terjadinya drama-drama di kantor, masalah like dan dislike itu adalah masalah fokus on consumer. Ini adalah hal yang menarik. Bahkan di setiap kita ngomong, setiap ada masalah, jargon kita keluarkan hashtag focus on consumer. Kita keluarin hashtag itu. Jadi kalau misalnya ada berantem, please focus on consumer. Consumer kita butuh ini, consumer kita nggak mau tahu nih, kamu itu berantem di belakang itu kayak gimana. Mereka nggak mau tahu. Mau tahunya adalah gimana mereka mendapatkan jasa secepat mungkin. Itu sih ya. Kemudian ketiga adalah growth mindset. Growth mindset itu gimana kita bisa learning dan bagaimana kita bisa mendapatkan masukan untuk bisa learning. Salah satu hal implementasi growth mindset di Tokopedia adalah kita ada namanya 360. 360 itu bagaimana sih? 360 itu adalah bagaimana satu orang bakalan dievaluasi untuk dapat naik jabatan ya. Itu dievaluasi dari bosnya, anak buahnya, sama tim selevel sama dia. Dan itu bosnya bakal tahu gitu. Jadi review dari anak buahnya, dari peer-nya itu bosnya bakal tahu. Misalnya dia itu menjilat menjilat bosnya gitu. Ya kan, keahliannya itu misalnya. Itu tidak akan bisa karena bosnya bakalan tahu review dari temannya atau anak buahnya. Misalnya, saya sering dibuat diintimidasi, itu bakalan ketahuan. Gitu. Jadi growth mindset it is important. Jadi again, itu nanti feedback itu bakal dikasih ke orangnya dan orangnya itu bakalan improve bakal improve year of year lah biasanya kayak gitu. Kemudian make it happen, make it better. Kenapa pertanyaan sering banget, Tokopedia cepat gitu ya. Ya again, ini adalah culture kita, make it happen, kemudian make it better. Jadi dibikin dulu, kemudian kita lempar ke pasar, kemudian ini tuh bagus atau enggak, kalau nggak bagus ya make it better. Jadi kalau misalnya nih, kita lempar ke pasar, kemudian nggak suka, nggak ada tuh salah-salahan. Misalnya, ini gara-gara kamu sih, ini tuh nggak cocok. Karena spirit kita make it happen, make it better. Dibikin dulu, yuk bikin lebih baik lagi, dibenerin, kurang lebih gitu. That's why culture is very, very important di sebuah organisasi. Karena ini sebagai kompas moral kita lah dalam mengambil keputusan ataupun melakukan banyak hal. Nah, itu tadi soal started why. Kemudian ini adalah organization structure di startup itu kayak gimana sih? Bakal banyak banget organization structure di startup itu. Modelnya itu bisa ada CEO, CTO dan kawan-kawan. Nah, mungkin saya di sini bakal men-share di setiap step-step startup itu berdiri karena pasti beda gitu. Waktu saat dia itu Garage era, jadi ini tuh waktu kecil itu harusnya itu punya apa aja, scale up era, kemudian big leagues era itu kayak gimana. Jadi supaya pasti beda, struktur organisasinya itu pasti beda. Nanti kalau dari struktur organisasi kan kebayang cara kerjanya itu seperti apa. Nah, waktu awal-awal buat startup itu seperti apa sih? Startup itunya organisasinya. Pertama adalah pasti ada CEO. Yang dimana dia bertanggung jawab terhadap direction, visi, dan kawan-kawan. Kemudian ada CTO, yang dimana dia itu bikin produk itu, bikin aplikasi lah, dan kawan-kawan. Kemudian ada CSO, Chief Sales Officer, sama CMO di sini. Biasanya ini kalau misalnya di awal-awal, biasanya jadi satu, yaitu cuma cukup CMO. Jadi basically, CEO ini adalah ngebikin bahwa gimana caranya organisasi itu berdiri, visinya itu kayak gimana, CTO itu ngebikin, kemudian dua orang ini adalah yang bakal memastikan bahwa orang pakai ini. Nah, kembali lagi ke teman-teman sistem informasi, kebanyakan teman-teman sistem informasi itu kebanyakan di sini CTO.
Jadi apakah berhasil kalau misalnya saya bikin startup dan cuma saya sendiri? Ya bisa aja, tapi kemungkinannya kecil. Ini adalah sharing pribadi saya. Saya dulu ikut namanya Indonesia ICT Awards, kayak gitu, awards gitu. Masuk nominasi, tapi saat masuk ke pasaran selalu gagal gitu. Setelah saya evaluasi, ya emang sesimpel saya tidak punya CEO mindset sama CMO mindset. Jadi saya bikin dengan apa yang saya punya, instead of market apa yang butuhkan. Jadi very important buat teman-teman, kalau misalnya bikin startup di awal-awal, pastikan semuanya itu bukan programmer semua. Kalau semua programmer semua, ya CTO semua, itu bakal ribet. Jadi pastikan punya CEO, punya CMO. Jadi orang yang bisa jualan itu ada, orang yang bisa eksekusi dan punya visi yang panjang itu ada. Kurang lebih gitu. Nah, saat udah mulai scale up, teman-teman, ini tuh startup seperti apa sih? Banyak misalnya kayak Ruang Guru itu kan udah scale up juga. Itu pasti butuh CFO. Karena kenapa? Karena pendapatan udah banyak, pasti butuh CFO karena harus bayar pajak dan kawan-kawan, itu harus ada CFO di sini. Kemudian butuh business development manager di sini. Jadi again di sini tuh dia tuh bakal bantu CSO atau CMO untuk tahu bahwa bisnis model mana sih yang oke buat kita. Kemudian customer service di sini juga sangat penting. Karena kenapa? Karena pasti kan kita kan harus engage sama sisi customer kita atau user kita. Gitu. Karena biasanya kalau misalnya saat ini tuh, biasanya CFO ini dipegang sama CMO atau CEO biasanya. Ini business development manager kalau di awal-awal ini dipegang sama CMO. Kurang lebih gitu. Ini CSR itu biasanya dipegang sama CEO. Jadi semua itu di CEO. Kalau udah bisa scale up, nambahin orang untuk tahu financial gimana. Gitu. Karena sebagai informasi buat teman-teman, sekitar 20-30% startup itu gagal itu gara-gara finance-nya. 50% karena gara-gara market fit, 20% itu karena finance-nya. Biasanya ngebakar uang gitu, tapi nggak tahu, waduh tiba-tiba habis gitu. That's why CFO ini sangat-sangat penting. Nah, saat udah besar gitu startup itu, ya ini bakalan butuh beberapa divisi gitu. Pertama itu adalah product manager, engineering team, sama design team. Nah, ini product manager, kenapa ini penting? Karena ini memastikan bahwa nggak hanya develop produk, tapi juga memastikan bahwa produk itu market fit gitu. Jadi product manager itu beda sama project manager. Jadi project manager itu bukan cuma sih, yang membikin sesuatu on scope, on budget, sama on time. Sedangkan product manager itu melihatnya tidak di situ. Product manager memastikan bahwa produk yang dibikin itu adalah market fit. Gitu. Nah, engineering team itu terbagi dua, yaitu product component team sama feature team. Jadi component team itu kayak DevOps, database, dan kawan-kawan yang dimana back end-nya lah, belakangnya, kemudian feature team itu orang yang bikin fiturnya. Ini lebih ke front end-nya. Kurang lebih gitu. Dan ini yang menarik, yaitu design team. Nah, kenapa design team itu sangat-sangat penting? Terutama ini saya ngobrolnya tech industri ya, atau aplikasi. Karena kenapa? Karena kita bisa berargumen gitu. Misalnya contoh, kenapa Bukalapak tidak ada yang pakai? Atau misalnya kenapa Shopee banyak yang pakai? Atau kenapa startup lain itu mati gitu. Kita mungkin bisa berargumen, karena Bukalapak itu atau startup yang lainnya itu gara-gara nggak ada promo. Padahal kenyataannya banyak promo juga di Bukalapak. Atau di mana-mana banyak promo. Ternyata jawabannya itu apa? Desain. Segampang apa orang itu nyari promo, segampang apa orang itu check out, dan itu adalah menjadi poin penting dalam sebuah aplikasi. Ini spesifik ke e-commerce industri ya. Itu sangat-sangat penting. Kenapa? Hingga desain team itu harus ada sendiri. Dia terus memikirkan user experience. Karena kenapa? Bedanya online sama offline. Kalau offline sebenarnya itu juga ada desain team. Sesimpel apa? Kalau misalnya kita supermarket, kita kan pasti diarahin. Oh, rak mana, kan kita kan diberitahu. Bedanya kalau online, kita itu jempol kita yang main, bukan kaki dan barang-barang kita. Jadi, design team is very, very important untuk mengarahkan orang itu sesimpel mungkin untuk mengaplikasikan produk itu. Bahkan, design team ini kalau salah satu design team yang menurut saya jempolan itu Shopee. Buat teman-teman cowok, Shopee itu bakalan merasa, waduh ini tuh banyak promo ribet dan kawan-kawan, ya kan? Tapi Shopee team itu tidak bergeming meskipun dapat feedback itu. Karena kenapa? Karena data speaking banyak yang cewek, dan cewek suka melihat yang promo-promo itu. Jadi dibuat apa, ngelihat yang mana. Karena sesimpel desain team tahu bahwa market saya itu cewek-cewek dan dia sukanya kayak gini gitu. Kalaupun ada orang yang bilang bahwa ribet si Shopee, ya it's okay gitu. Marketnya bukan kamu, sesimpel itu gitu. Jadi that's why design team is very, very important di e-commerce industry. Gitu sih. Nah,
Ini mungkin making decision di startup itu seperti apa. Nah, kita hanya percaya dua, yaitu Tuhan sama data. Beneran. Ini tuh bukan gimana ya. Kebetulan saya juga pernah di korporasi, jadi saya tahu bahwa kalau bisa di korporasi bos bilang apa, ya udah kita itu bakalan ngelakuin itu. Kalau di startup itu bos bilang apa, kita bisa challenge balik. Selama kita punya data dan sopan. Ingat ya. Kalau punya data ngomongnya nggak sopan jadi digital pasti. The thing adalah kita percaya dengan data. Dan kita sangat-sangat berhati-hati kalau misalnya ada banyak yang sulit, sedikit. Itu adalah kata-kata haram yang dikatakan. Karena banyak bisa jadi itu sedikit. Karena contoh nih, dulu itu saya ada tim bisnis datang, ini banyak nih orang yang butuh. Kemudian saya tanya, memang berapa orang butuh? Sekitar 100. User kita ada jutaan. Banyak dan sedikit is very very subjektif gitu. Bahkan kalau yang ngomong bos gitu, kita bisa challenge balik. Oke, datanya kayak gini, kemudian dia minta kayak gitu, terus kita bawa data dan kita bakal sajikan datanya itu seperti apa. Jadi kurang lebih proses making decision di startup itu kurang lebih kayak gini. Pertama adalah ask question atau do the background research. Karena again, kita nggak tahu sebenarnya itu kita fokusnya bikin bisnis model. Bisnis model adalah gimana kita bring value. Bring value bisa didapatkan kalau misalnya ada masalah. Nah, kita tahu. Kita cari dulu nih masalahnya apa gitu. Jadi kemudian ada masalah, kita lakukan research dulu. Gitu. Kemudian habis research kita bikin hipotesa. Hipotesanya seperti apa sih? Kemudian habis kita bikin hipotesa, kita bakal test with eksperimen gitu. Jadi eksperimennya itu bisa seperti apa sih? Bisa aja cuma nanyain aja, atau bisa juga bikin produknya langsung gitu. Nah, kemudian saat produk development di sini udah ada, ini works atau enggak? Kalau nggak works ya berarti kan harus dibenerin produknya itu. Kalau yes, maka dilihat datanya. Kemudian datanya oke atau enggak. Kalau misalnya hipotesanya sama produk development-nya ini sesuai, maka communicate result. Kalau misalnya tidak sesuai, maka balik lagi ke hipotesa. Contoh paling gampang gini. Kita punya hipotesa bahwa orang-orang di Indonesia itu suka dengan produk-produk yang dibundling. Misalnya 50% user di Indonesia itu suka beli dengan produk dibundling. Itu hipotesa dulu kan. Di sini research kenapa? Karena harganya lebih murah dan kawan-kawan. Kemudian kita develop nih produk bundling itu. Kalau misalnya kan developnya udah selesai, kemudian dianalisa sebenarnya benar nggak 50% user itu setelah kita develop nih, ya kan, develop ini beneran pakai gitu. Kalau misalnya pakai, oke, resultnya positif, ternyata lebih dari 50% pakai dan ini works. Menjadi tantangannya adalah saat nggak works. Nah ini, ternyata nggak 50%, cuma 20-30% user yang pakai. Apakah proyek itu dianggap gagal? Enggak. Karena kita sudah ngelakuin ini, dan kita melakukan learning lagi. Kenapa ya? 20% itu cuma 20% sampai 30%. Bisa jadi itu bukan produknya, bisa jadi emang produk yang di-set sama seller-sellernya itu harganya mahal. Jadi gitu. Jadi artnya itu di situ. Jadi seninya di dalam making decision atau problem solving di situ. Saat kita tidak achieve target, yang kita lakukan bukan adalah ini tuh kenapa tidak achieve target terus disalahin, enggak, tapi kita belajar. Gimana dong? Dan akhirnya, again, spirit kita make it happen, make it better. Akhirnya di sinilah make it better-nya. Gitu. Gimana supaya achieve 50%. Kurang lebih gitu. Dan again, saat kita ngomong itu gagal atau enggak, we only believe in two things, God and data. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, apakah korporasi bisa dijadikan seperti itu? Kebetulan saya pernah di link aja yang setengah korporasi lah di situ, setengah BUMN. The thing adalah memang culture-nya perusahaan yang saya tahu, karena mungkin culture dari zaman dulu ya, bahwa kalau misalnya bos bilang apa, itu adalah instruksi. Sehingga yang terjadi adalah yang dibawa tidak mempertanyakan, karena menganggap bahwa bos itu selalu benar gitu. Jadi akhirnya dibawa di develop nggak berhasil. Saat nggak berhasil, ini kegencet. Bos itu kok nggak berhasil sih? Padahal orang itu bisa jadi tahu saat bos itu bilang apa, wah ini salah nih. Ini tuh salah gitu, dan tidak punya power untuk bilang ke atas gitu. Nah, detik adalah sharing pengalaman saya adalah saat saya di link aja, itu adalah ternyata bos-bos itu bisa diberitahu selama ada data yang make sense dan sopan. Gitu. Karena mungkin kita bisa tebel-tebel di luar nggak kayak gitu ya, itu di luar. Culture kita beda gitu.
dan kita tidak bisa memaksakan. Di luar mungkin bisa straightforward, kamu salah gitu, tapi kan di sini kan nggak bisa. Bahkan bilang bahwa kamu salah di depan umum itu adalah salah satu hal yang sangat menyakitkan buat orang lain gitu. Jadi again, kalau misalnya teman-teman nanti itu kerja gitu, terus tahu bahwa bosku salah nih. Pertama, jangan sampai nge-counter itu di depan umum karena itu sangat menyakitkan. Kemudian kedua, counter aja, tapi one on one. Kemudian Pak, tadi itu dari ini datanya itu ternyata seperti ini gitu. Datanya tidak sesuai, ternyata yang Bapak bilang itu ternyata benar, tapi kalau misalnya ngelihat trennya itu nggak kayak gitu. For example kayak gitu. Jadi diomongkan one on one, jangan di public gitu. Itu sih yang saya pelajarin dan lumayan works gitu. Nah, again, saat kita tahu tadi itu soal organisasi, terus kemudian gimana decision making dan kawan-kawan, sekarang adalah gimana sebagai sebuah sebuah organisasi bagaimana supaya maintain employee motivasi pegawai gitu. Karena kenapa? Karena tidak hanya takut supaya pegawai itu tidak resign, tapi gimana supaya dia tetap bisa memberikan best effort dia. Nah, ini sih ya. Build a company culture ini sangat-sangat penting saat kita ngomong memotivasi company. Karena kenapa? Supaya tahu bahwa semua itu kita tuh memastikan bahwa kita searah. Kemudian yang kedua, hire people with complementary skill. Jadi ini sangat penting. Jangan sampai nge-hire orang yang dimana orang itu tidak fit sama culture company. Jadi sering banget kan ada interview gitu tidak company culture company fit gitu ya. It's okay gitu. Karena kenapa? Karena kalau dipaksain itu juga nggak bisa. For example, orangnya itu sangat-sangat senang kebebasan gitu, tapi company-nya itu strict gitu ya emang tidak bisa dimasukin gitu. Memotivasinya pakai apa gitu? Dia pasti down terus gitu. That's why dari awal dimastikan sebuah organisasi itu nge-hire orang yang emang company culture fit gitu. Karena kalau misalnya nggak culture fit, merubah mindset orang itu bukanlah hal yang mudah. Merubah kebiasaan orang itu bukanlah hal yang mudah. Karena orang itu biasanya hidup 20 tahun gitu ya. 20 tahun di tempat dengan pengalaman seperti itu, mungkin kita berharap sebulan atau 2 bulan orang berubah. It's quite impossible. Jadi again, hire orang yang emang sesuai. Kemudian give reward for a job well done. Jadi ini adalah simple yang bakalan yang entah kenapa di Indonesia itu lumayan susah dilakukan gitu. Kita itu cenderung ini ya. Ini observasi saya, bisa saja salah. Orang itu cenderung sungkan ngasih pujian daripada ngasih kritik. Jadi misalnya, bahkan sesimpel mungkin misalnya bantu gitu, oh ya thank you gitu, atau misalnya dia pekerjaannya bagus gitu, cenderung itu enggan gitu. Karena kenapa ya? Ya adalah beberapa hipotesa yang ada gitu. Bisa jadi karena kenapa? Karena ya sesimpel kalau misalnya cowok misalnya ke cewek gitu, thank you ya, dikira flirting kayak gitu. Jadi hal-hal seperti itu yang memang di budaya kita memang belum terbiasa. Satu, menerima pujian, kemudian kedua ngasih pujian. Tapi padahal pujian itu adalah membuat orang lain itu termotivasi, gitu sih. Nah, kemudian mistake is temporary, not permanent. Kenapa di sini? Jadi manusia adalah orang yang tidak konsisten gitu. Kenapa tidak konsisten? Karena bisa aja hari ini minta apa, besoknya minta apa, bisa aja berubah. Dan itu adalah sangat-sangat manusiawi. Karena kenapa? Ya sesimpel bahwa bisa jadi informasi yang kita dapatkan, misalnya, oke, saya ke Surabaya itu lewat Bandung gitu, karena informasinya taunya lewat Bandung paling cepat. Kemudian besoknya dapat informasi, paling cepat lewat Semarang, for example gitu, ya kan? Apakah manusia itu tidak konsisten? Ya memang tidak konsisten. Karena kenapa? Karena dia dapat informasi baru yang membuat yang paling benar. Sama seperti membuat kesalahan. Bisa jadi orang itu membuat kesalahan, bukan berarti ke depannya dia itu bikin kesalahan lagi. Manusia itu learning kok. That's why saat untuk keep up motivasi pegawai atau karyawan, saat dia buat kesalahan, ya shit can happen anytime gitu. Selama orang itu tidak sengaja melakukannya ya. Itu ya udah, it's temporary, ya udah dikasih pekerjaan yang seperti semula. Kalau misalnya diasingkan, maka dia motivasinya bakal turun. Dan di startup adalah salah satu hal privilege adalah kamu bisa berbuat kesalahan. Gitu. Nah, again, tadi itu seperti agenda kita. Dari semua itu sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan, sebenarnya organisasi atau culture apa sih yang
yang fit buat kalian. Ini tulisannya kecil ya, teman-teman? Nggak kelihatan ya? Kelihatan nggak? Iya Mas, agak kecilan. Oke, Tapi bisa. gini. Tapi Oke. oke. Kasih Mas. Oke, tolong dibaca 1 atau 2 menit. Mungkin dari teman-teman ada yang mau cerita nih tentang bagian ini. Ini tuh bagiannya bercerita tentang apa sih? Oke, 1 sampai 2 menit, mungkin 11-12 lah ya. Gitu. Silakan dibaca. Saya ingin tahu pendapat teman-teman itu seperti apa. Oke? Waduh, Dava ini Dava, kamu ini itu ya, domba atau kardus nih? Punya Coach Justin kan itu? Iya, Mas. Kamu domba atau kardus? Saya kardus aja dulu. Si Arvin juga tuh. Ilham juga nih, waduh, banyak apa domba-domba di sini ya. Buat cewek-cewek mungkin nggak kurang relate ya. Cari aja apa Coach Justin, banyak banget domba di sini ya. Barusan Champions League kan? Dukung Real atau Milan? Real Madrid atau Liverpool, udah Pak? Liverpool, Mas. Oh ya udah deh. Sedih ya. Nggak apa. Nggak apa, di antara kesedihan orang apa penggemar Liverpool banyak orang yang bahagia, termasuk Manchester United, City. Lah kamu berarti pendukungnya Liverpool itu orang yang sangat-sangat apa baik hati karena membuat orang lain bahagia ya. Oke. Ada yang mau share soal ini? Ada yang mau share? Oke, Fatia, silakan. Ya, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya Fatia dari Sistem Informasi. Mau coba jawab terkait dengan pandangan saya terhadap ini, Mas. Jadi kalau menurut saya ini decision tree untuk menentukan apakah kita ini lebih cocok untuk bekerja di startup industry atau corporation. Nah, dari sini kita bisa lihat dari kita itu lebih suka yang kayak gimana, terus lebih suka dengan culture kerja seperti apa, kayak gitu. Terus nanti kita bisa tahu deh kalau kita ngikutin alur decision tree-nya. Kalau ngelihat ini, kamu cocoknya di mana? Di startup. Kenapa? Ini ya, kayaknya sih karena yang terakhir tuh, yang are you interested in remote work benefits and flexibility? Nah, itu jawabnya yes gitu, Pak. Oke. Menarik. Tapi kenapa apa yang menjadi kamu merasa bahwa corporate ini bukan gua banget? Waktu decision tree mana? Bentar, lupa. Sebenarnya tadi tuh karena ini. Lupa tadi. Oh, do you want access to high value equity? Oh, oke. Kenapa gitu? Soalnya kalau misalnya kerjasama, sederhananya kalau misalnya kita kerjasama orang-orang yang satu visi gitu, frekuensi itu lebih seru. I see. Oke, menarik. Jadi udah kebayang ya. Iya. Thank you Fatia. Ada yang lain mungkin? Ya, makasih Pak. Makasih Fatia. Rizano Lukman. Rizano? Iya Pak.
Iya, gimana? Menurutmu gimana, Rizano? Kamu melihat ini tuh seperti apa? Terus mungkin kamu bisa share kamu kepinginnya prefer di mana dan kenapa? Kalau dilihat dari decision tree ini, saya cocoknya di startup sih. Jadi saya langsung di alur yang atas ya. Do you like to do or learn new things? Ya, saya suka. Terus, are you focus on all things new and exciting? Nah, sebenarnya saya no. Terus, do you work better on smaller teams? Saya yes. Oke, menarik. Terus habis itu, are you encouraged by opportunities with high risk and high reward? Ya, saya suka. Terus, are you looking for fast advancement? Terus yes. Terus, are you interested in remote work benefit and flexibility? Terus yes. Jadi alurnya itu langsung menuju ke startup. Jadi nggak mepet-mepet ke corporate. Oke, kalau kamu bisa simpulkan gitu, kenapa orang-orang anak muda yang sekarang gitu cenderung ke startup? Kan udah dua nih startup semua nih. Kenapa? Menurutmu kenapa? Mungkin menurut saya lebih kekinian mungkin, dan ya ini ada remote work benefit. Dan ya itu menurut saya. Oke, thank you Rizano. It's a good answer and response. Thank you banget. Really appreciate ya. Thank you. Good job for you. Oke, ada yang korporasi? Oke, Gusti Agung, silakan. Oh iya Pak, makasih Pak kesempatannya. Suara saya terdengar jelas ya? Terdengar. Oh ya, jadi kalau saya dari awal itu kan, are you looking for fast advancement? Yes. Tapi untuk remote work itu mungkin nggak dulu sih Pak, karena kan mau tahu juga lingkungan kerja yang sebenarnya itu kayak gimana. Terus do you prefer working with established process? Nah itu kalau saya mau belajar gitu Pak, kalau proses yang sudah ter-establish dengan baik itu kayak gimana gitu. Jadi untuk sekarang saya akan masuk ke corporation dulu untuk tahu secara profesional kayak gimana. Kalau saya menarik. Padahal kamu padahal dari awal ke kiri kemudian balik ke kanan ya. Iya, karena mau belajar dulu Pak. Ibarat kata kan saya ikan kecil Pak, mau masuk ke wadah yang besar dulu. Oke, cool. Masuk ke wadah kecil ya. Gitu. Cool. Love it. Oke. Titus, Patrick. Terima kasih Pak atas waktunya. Sebenarnya mau nanya nih. Kalau saya sendiri dan menurut saya kalau untuk learning new things itu untuk anak muda sekarang pasti kebanyakan mau itulah. Ya. Cuman untuk sometimes beberapa orang untuk fokus all new things, terus untuk mengambil kesempatan yang dengan tinggi resiko itu mau, tapi terkadang tuh untuk struktural tugas roles-nya itu lebih kayak mereka tuh lebih senang sama itu gitu loh, dibanding kayak kamu bebas ngelakuin apa aja, dan kadang itu kayak sulit untuk anak muda juga gitu loh, dan untuk pengambilan keputusannya itu kadang untuk dibawa-bawain juga sulit. Itu gimana Pak? Oke, sebelum saya jawab pertanyaan, aku mau klarifikasi dulu ya. Maksudmu bebas itu kayak gimana? Itu bebas itu is a good thing atau bad thing di mata anak muda? Bebasnya itu maksudnya tuh kayak kalau startup kan untuk yang tadi yang struktur tugasnya itu masih berantakan, nggak konsisten, nggak terstruktur gitu loh. Kalau corporate itu kan struktur gitu kan, Pak. Oke. Nah, itu anak muda suka yang kamu tadi tuh, kamu lebih prefer yang mana, ke struktur atau enggak? Kalau saya sendiri struktur. Struktur. Oke. Ya, oke. Pertanyaanmu adalah? Kebanyakan saya itu di startup, tapi untuk beberapa hal itu di corporate gitu. Jadi kalau saya lihat keseluruhannya itu ada yang masuk ke corporate, tapi ada juga yang di startup. Oke, the thing adalah kamu sebenarnya kalau boleh aku simpulkan, kamu itu kepingin learn new thing, tapi kamu ingin berada di environment yang ke-structure dulu, bener nggak? Iya. Oke, jadi kalau misalnya kayak gitu, ke corporate juga nggak masalah. Banyak new thing yang kamu pelajarin kok, gitu. Banyak new thing yang kamu pelajari. Jadi ya kalau misalnya kamu tidak nyaman dengan kondisi yang structure yang berubah sewaktu-waktu, ya udah ke korporasi juga nggak masalah. It's okay, it's totally okay gitu. Nah, gini Titus, the thing adalah keputusanmu hari ini
belum tentu menentukan keputusanmu 5 tahun lagi. Bisa jadi nih, bisa jadi kamu sekarang ke korporasi, kemudian oke, ternyata aku udah nyobain korporasi, 5 tahun selanjutnya aku ke startup. It's okay, ya totally okay gitu. Nggak ada masalah. Dan kamu tuh punya apa? Punya karir itu sekitar misalnya 20 tahun gitu. Kamu mulai kerja 20 tahun, kamu punya karir 30 tahun. Kamu bisa set berapa tahun ke korporasi, berapa tahun ke startup, nanti bisa dibandingin tuh. Kebayang nggak, Titus? Kebayang, Pak. Makasih banyak, Pak. Ya, jadi misalnya 2 tahun dulu di korporasi, 2 tahun di startup. Bikin aja plan-nya, milestone kamu nanti bakal nentuin. Oke, industri apa sih yang harus aku dapetin gitu. Dan 2 tahun itu nggak masalah, 2 tahun gitu kan. Biasanya di awal-awal itu sering banget, waduh aku udah terlanjur 2 tahun di sini gitu. Apa sayang banget nih kalau aku keluar aku udah expert gitu di sini, tapi aku tidak nyaman misalnya. Sering banget kan kayak gitu. Lah, sekarang masalahnya 2 tahun dibanding 30 tahun emang berapa persen sih? Gitu. Jadi cuma ya 2 tahun itu bukan apa-apa ya, better kamu 2 tahun misalnya nggak ekspor tapi nggak nyaman, keluar ke tempat yang nyaman tapi 28 tahun setelahnya itu nyaman gitu. Jadi kurang lebih gitu. Jadi 2 tahun is very very small number. Kalau dijalanin emang kerasa gede tapi it's small number. Gitu. Gitu itu ya. Oke, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, thank you. Haikal gimana Haikal? Menurutmu gimana Haikal? Ya, karena sebenarnya kan saya memilih lebih ke corporation kan. Kalau dari saya sendiri sih alasannya mungkin seperti si Titus ya, yang dari awal saya sendiri ingin belajar hal-hal baru, tapi saya lebih suka yang ke struktural. Tapi yang saya sebenarnya paling nggak serap sama startup itu ini loh, yang point are you looking for fast advancement. Yang saya rasa itu ya poin situ. Nah itu yang sebenarnya menurutku yang paling nggak serak sih. Soalnya saya sendiri dulu sebelum membahas IT itu saya pernah masuk kayak ke industri kreatif gitu kan. Lebih ke waktu zaman dulu itu content creation dan kalau dulu itu. Nah saya kurang lebih sih 3-4 tahun berkecimpung itu lama-lama itu rasanya kecapean ya. Kayak nggak bisa keep up gitu loh. Benar. Nah, yang golongannya industri kreatif aja kayak gitu, apalagi industri IT yang kita ya kalau melihat kilas balik 5-6 tahun sebelumnya itu perubahannya jauh banget. Ya. Nah, itu yang menurutku jujur saya nggak bisa keep up gitu loh. Makanya saya rasa yang terstruktur aja, yang pasti-pasti aja di corporation. Soalnya kalau di corporation kan sudah ada plannya sendiri kan, maunya kayak gimana, sudah ada yang ngatur juga. Ya, jadi tugas saya ya ikutin lah gitu loh. Mungkin kayak kerasa nggak seperti kayak anak muda gitu ya, lebih kerasa kayak cenderung konservatif. Tapi ya itu sih kalau menurut saya cocoknya seperti itu. Ya. Itu saja sih Mas. Terima kasih. Oke, thank you Haikal for sharing. Again, ini adalah masalah preferensi, nggak ada yang benar dan nggak ada yang salah. Semua itu punya preferensi sendiri-sendiri. Dan benar kata Haikal tadi, benar-benar cepat. Jadi harus keep it up terus. The thing adalah mungkin yang mungkin aku bisa sharing adalah saat pekerjaan itu cepat dan kita bisa jadi kecapean. The thing adalah kuncinya adalah diri sendiri. Sehingga yang saya pelajarin itu ya, yang saat ini saya di startup itu saya tidak hanya belajar menjadi product manager yang lebih baik, tapi menjadi better human being. Better human being adalah orang yang punya self awareness sangat tinggi. Karena saat kita di tempat kecepatannya cepat, kita tahu kapan kita harus, it's enough, I will close my laptop, I want to enjoy the weekend. Gitu. Jadi misalnya ada 10 pekerjaan, ya udah, aku ngerjain cuma 5 aja gitu. Toh 5-nya nggak aku kerjain juga nggak ada yang mati gitu. Gitu. Jadi managing itu yang memang butuh pengalaman dan butuh kedewasaan. Gitu. Jadi lebih ke minus expectation. Jadi misalnya nih kamu tadi misalnya disuruh bosmu 10 gitu. Kan susah kan. Waduh 10 mau nolak kan nggak enak. Lah emang itu butuh butuh pengalaman untuk nolak itu. Bisa jadi 10, Pak, saya ini 10 pekerjaan, saya cuma punya 5 jam. Kalau 10 pekerjaan ini aku kerjain, at least misalnya 1 jam, cuma better 5. Jadi dari 10 ini 5 mana yang paling prioritas? 5 ini nggak mungkin aku bisa kerjain. Kayak gitu. Jadi lebih ke managing expectation itu juga penting. Kurang lebih gitu. Oke, thank you buat teman-teman semua buat sharingnya. Jadi again, which better for you? Again, it's up to you. Kamu punya preferensi dan kamu punya karir yang panjang, mau coba dua-duanya juga boleh dan nggak ada yang salah gitu.
Again, dianggap cocok-cocokan lah gitu. Nah, ini sih mungkin ini salah satu conclusion-nya yang tadi itu. Jadi kalau misalnya kamu nyari yang structure, specialization, mentorship itu maka major company. Kalau kamu kepingin yang cepat itu ya startup. Kurang lebih gitu lah. Terus ada rekomendasi nggak? Nah, ini sih saya sih ngikutin Jack Ma gitu. Jadi again, saat kita berumur 20 sampai 30 tahun itu ikutlah good boss gitu atau good company gitu. Sebagai contoh gitu, saya baru nemuin good boss itu mungkin baru 2 atau 5 tahun yang lalu gitu, yang buat karir saya cepat gitu. Tapi bukan berarti buat bos sebelumnya itu nggak bagus gitu, bagus, tapi yang excellent itu ini. Jadi kalau misalnya kamu masuk ke perusahaan, pastiin kamu masuk ke perusahaan yang bagus. Entah itu startup ataupun corporate, bosnya itu siapa. Dan ini yang sering miss gitu. Ngelihat perusahaannya tapi nggak tahu atasmu itu siapa. Kamu bisa ngecek LinkedIn-nya, oke nggak sih aku report ke siapa. Karena ini adalah yang paling krusial. Kemudian kamu saat 30-40 tahun, kamu bakal do something else, misalnya mau create bisnis dan kawan-kawan. Mungkin di sini misalnya 20-30 tahun boleh nggak sih bikin startup ya, boleh-boleh aja. Tapi again, teman-teman harus ingat sukses rate-nya itu kecil. Sebagai informasi, startup sukses rate-nya itu cuma 10%. Dari 10 itu yang berhasil. Definisi berhasil juga debatable. Berhasilnya adalah bertahan selama 3 tahun. Gitu. Jadi sangat-sangat kecil. Kalau misalnya kita ngomong bertahan 10 tahun, I think the possibility is also smaller lah. Gitu sih, teman-teman harus aware itu. Kemudian ya saat 45 tahun ya do thing yang kamu bagus, kemudian 50 sampai 60 tahun nikmatilah. 50 sampai 60 tahun ya developing yang people, kemudian saat 60 tahun ya bersenang-senang dengan cucu, kurang lebih kayak gitu. Oke, itu sih dari saya yang tadi obrolannya itu dari bedanya startup sama company itu kayak gimana, kemudian organisasinya kayak gimana, kemudian making decision-nya kayak gimana, dan nanti kita berakhir di sisi kalian cocoknya ada di mana. Mungkin sedikit melenceng tadi di akhir-akhir. Saya sih kepingin teman-teman supaya kebayang gitu. Jadi teman-teman itu kepinginnya di mana? Apakah startup atau korporat? Dan kalau misalnya teman-teman sudah tahu, oke, saya cocoknya korporat. Tidak perlu rendah hati atau iri hati. Waduh, startup kok keren ya, ngelihat TikTok-nya Shopee, TikTok-nya Tokopedia, cara kerjanya kok keren ya, bisa makan es krim setiap hari, contoh for example. But it's okay, it's your preferensi gitu. Jadi ya kamu pasti dapetin pro dan cons-nya, dan kamu harus berdamai dengan itu. Gitu sih. Kurang lebih itu sih dari saya. Any question, teman-teman? Mungkin saya kembalikan ke Pak Sony. Matur nuwun Mas Hatta. Langsung saja kita lanjut dengan diskusi, tanya jawab maupun konfirmasi juga boleh teman-teman sekalian, atau pengen konsultasi secara umum juga dipersilahkan. Kita masih ada waktu estimasinya setengah jam lagi. Barangkali kita buka 3 pertanyaan dulu. Dipersilahkan raise hand. Oke, sudah ada 1 yang raise hand. Kita beri kesempatan langsung ke Mas Haji. Oke Pak, terima kasih. Mau nanya Pak, kan yang baru-baru ini di berita tuh, yang kayak Zenius mem-PHK 200 pegawai. Okay. Nah ya, yang headline topik aja gitu Pak. Ya. Sebenarnya saya jujur kurang paham Pak, masalah dia bilang, jadi dia udah bertahan beberapa tahun, terus bakar uang. Itu gimana tuh Pak? Maksudnya kok investor mau ya menginvestasikan uangnya dia, padahal selama bertahun-tahun dia tuh hanya membakar uang Pak, gitu. Kok mau ya? Terus sekarang endingnya kan kayak mem-PHK 200 pegawai, kayaknya dia mau tutup nih gitu Pak. Dari mana kita tahu startup ini akan tetap sustainable atau dia akan lanjut gitu Pak? Gitu sih Pak. Terus bagaimana caranya gitu? Bisnis nggak ngerti juga saya Pak sebenarnya. Bisa dijelaskan Pak? Makasih. Oke, thank you. Ini sedikit di luar itu ya. Tapi again, aku barusan bikin tulisan soal itu di blogku Hatta Himawan. Tapi aku bakal jelasin. Jadi nggak hanya Zenius, tapi Netflix juga barusan nge-PHK orang, 150 pegawai. Jadi sebenarnya pada umumnya startup ini lagi goncang. Karena kenapa? Karena gini, penyebabnya adalah inflasi. Kenapa bisa inflasi? Karena gini. Jadi teman-teman kalau boleh share, inflasi Amerika
itu sekarang 88% yang di mana tertinggi dalam 40 tahun. Kenapa bisa inflasi? Karena uang itu menyebar kemana-mana. Sehingga Fed atau Bank Sentralnya Amerika itu minta meninggikan suku bunga. Aku lupa suku bunganya dinaikkan berapa persen. Kenapa? Agar orang-orang saving. Kan kalau misalnya startup kan orang kan spending kan, apalagi karena COVID kemarin di-push buat spending kan, supaya ekonomi berjalan terus kan. Akhirnya itu suku bunga 0%. Jadi orang itu ya udah daripada aku masukin ke bank, aku simpen di bank, aku spendingin aja gitu. Suku bunganya juga cuma 0% gitu. Akhirnya dia spending. Lah, akhirnya terjadi inflasi, uang beredar banyak. Maka yang terjadi adalah Fed ini meninggikan suku bunga supaya orang-orang nabung. Jadi orang yang duit yang beredar ini tidak banyak gitu. Lah, karena duit yang beredar gak banyak, akhirnya startup ini kan valuasinya apa? Dari orang yang belanja kan. Sehingga orang-orang juga nge-stop untuk spending money. Akhirnya si startup ini bingung nyari orang yang mau beli barangnya dia. Kebayang nggak? Ya Pak, ngerti Pak. Jadi bahasa gampangnya mau si startup ini kan butuh uang yang orang yang mau buang uangnya gitu kan. Masalahnya orang-orang ini lagi ditabung gitu. Jadi, benar, ditabung. Jadi misalnya dari 1.000 dulu itu ada 800 orang yang ngeluarin duit, 200 yang nyimpen duit. Karena suku bunganya Amerika itu rendah. 0%. Jadi ya ngapain gue nyimpen? Gue mending belanja gitu. Ya kan? Akhirnya sekarang suku bunga dinaikin ya gue simpen aja. Terus dia akhirnya yang cuma 800, yang dulu 800 sekarang kebalikannya, cuma 300 orang spending uang. Valuasi dari startup itu adalah dari orang yang dari jumlah pengguna aktif kan. Jumlah pengguna aktif adalah mau spending uang di situ. Sehingga yang terjadi adalah karena yang si pengguna aktif ini turun, ya kan? Akhirnya valuasi mereka juga turun juga. Kalau misalnya kamu lihat, Grab itu turun minus 80% di pasar modalnya Amerika. Kemudian Netflix itu minus 50%. Jadi semua itu turun pengguna-penggunanya. Akhirnya kan karena turun, investor malas dong masuk. Benar nggak? Kamu masa mau nge-invest duit perusahaan yang minus 50% penggunanya turun? Nggak mau dong. Nggak mau, Pak. Ya udah, akhirnya investor nggak mau masuk. Duit startup yang bakar duit ini, duitnya dari mana? Dari investor kan? Investornya nggak mau ngasihin duit, exactly. Duit. Investornya nggak mau ngasih duit, akhirnya ini juga gaji juga bingung juga. Waduh, gua dalam setahun ini gaji pakai apa? Duit investor nggak mau ngasih. Terus berarti dia akan bangkrut Pak atau ada strategi bagaimana dia naik gitu? Never know. Aku sih nggak tahu ya. Tapi Zenius ini kesalahannya yang kemarin di awal itu adalah dia itu ngerekrut gila-gilaan orang. Sedangkan jumlah user yang diakuisisi itu stagnan. Karena ada ruang ruang guru, kemudian yang banyak Pak ya, pasar oligarki. Yang edutech kan banyak kan berdiri, dan juga sekarang orang udah mulai masuk sekolah juga. Mereka nggak butuh lagi online. Sehingga itulah Zenius terlalu cepat melakukan akselerasi untuk nge-hire orang. Di satu sisi market mereka cenderung turun, yang masuk stagnan. Itulah yang terjadi. Oh, oke Pak. Terima kasih Pak informasinya. Ya. Begitu. Maaf ya Pak Sony, di luar. Tapi menarik. Oh, santai. Good thing. No problem. Silakan yang lain. Boleh pertanyaan bagus by the way dalam topik ataupun di luar topik. Ada lagi yang mau tanya? Ya, tadi Titus. Mau nanya Pak, saya tuh sempat dapat gimana ya, kata-kata dari satu public figure itu kayak kalau misal masih muda tuh sama seperti yang Jack Ma bilang, kalau misal 20-30 tuh ikutin good boss. Nah, tapi kalau public figure ini tuh kalau masih muda itu nggak usah ikut perusahaan besar gitu. Jadi ikut perusahaan kecil aja yang bisa komunikasi langsung sama bosnya gitu. Jadi kita bisa belajar dari bosnya segala macam. Sedangkan kalau misalnya kayak startup gitu,
startup bisa gitu kan, nggak terlalu besar gitu. Teman kan strukturnya juga belum jelas, tapi corporate itu jarang gitu, kayak perusahaan kecil yang bisa ngomong langsung sama bosnya gitu. Biasa kayak ya supervisor kita atau gimana-gimana, itu gimana Pak? Sorry, pertanyaanmu berarti lebih kemana? Apakah ke startup yang bisa ngomong sama bos, ataukah kesulitan untuk kalau misalnya ke korporasi dapat bos yang bagus? Ya, seperti itu Pak, kurang lebih. Oke. Korporasi kan kita nggak bisa langsung lihat, kebanyakan corporate itu kan nggak bisa langsung komunikasi ke bos gitu loh, karena big team. Oke. Mungkin aku jawabnya gini ya. Ini sedikit subjektif, jadi bisa aja salah. Jadi salah satu alasan kenapa saya tidak mau di BUMN, ini BUMN ya secara spesifik adalah saya tidak bisa menentukan nasib saya. Menentukan nasib saya itu apa? Saya nggak bisa milih bos, nggak milih saya tidak bisa penempatan di mana. Sehingga itulah menjadi alasan saya tidak mau ke BUMN. Jadi akhirnya itu. Jadi again, aku jujur tidak bisa menjawab pertanyaanmu yang korporasi itu menentukan good boss itu kayak gimana kalau misalnya nasibmu itu berada di tangan orang lain gitu. Karena BUMN kan pasti kan, atau PNS itu kan pasti kan assessment kan. Kamu kan tidak punya bargaining power yang cukup tinggi. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu adalah kalau kamu di korporasi dan kamu masih punya ruang untuk nyari bos, bisa aja kamu nyari bos yang menurut kamu apa? Nanti itu yang oke gitu. Mungkin di beda divisi juga nggak masalah. Kamu ngomong sama orangnya, Pak, saya adore Bapak dan saya ingin Bapak menjadi mentor saya gitu. Dan menariknya itu adalah jarang sekali anak ITS ngelakuin itu. Yang bisa ngelakuin banyak ngelakuin ITB, UI. Karena kenapa? Anak ITS sungkan. Ingat, sungkan nggak kumanan, isi nggak isi. Gitu. Ya misalnya bosmu A gitu, nggak cocok gitu kalau misalnya kamu di korporasi, kamu bisa cari bos-bos yang lain. Kamu waktu meeting, wah orang ini keren nih, kamu lihat LinkedIn-nya, Pak, saya boleh ngobrol nggak? Kemudian ya minta aja ngobrol-ngobrol, coaching. Karena sebenarnya orang-orang yang berpengalaman ini sebagai bocoran ya, beberapa, tidak semuanya, tapi banyak orang yang ingin dia juga sharing gitu, tapi nggak tahu harus sharing kemana gitu lah. Kalau kamu masuk di situ, dia pasti juga mau sharing. Karena kenapa? Ya kayak gelas gitu. Orang berpengalaman, gelasnya kan penuh, kan harus ada yang dikeluarin. Lah, kamu yang nampung. Dan kamu jangan segan untuk, Pak, ajarin saya gitu. Minta waktu misalnya sebulan sejam gitu, per itu nggak masalah. Gitu, Titus. Menjawab nggak, Titus? Jadi kalau yang saya simpulin itu, yang dimaksud bos itu nggak hanya kayak CEO perusahaan atau yang benar-benar big itu tadi, tapi kayak kepala divisi atau semacamnya gitu ya Pak? Iya, siapapun yang menurut kamu tahu bahwa oh orang ini tuh bakalan valuable buat kamu dan kamu merasa value-nya sama kayak gitu-gitu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Bahkan se-ekstrimnya itu saya punya mentor di luar perusahaan. Karena saya kenal di suatu forum gitu, kemudian ngobrol, wah ini orang keren. Saya datengin, kemudian Pak, saya mau ngobrol-ngobrol, saya pengen belajar banyak dari Bapak gitu. Ya, tahu nggak, aku sesimpel apa? Pak, saya pokoknya setiap bulan, saya ke kantornya Bapak, saya traktir makan. Udah, dia ngobrol-ngobrol apa aja gitu. Tapi ngobrol-ngobrol apa aja itu sebelum saya datang, saya itu sudah nyiapin data-data dan apa yang mau saya tanyakan gitu. Jangan sampai kosongan di sana. Kalau kosongan di sana kan satu, ya kamu buang-buang waktu juga, ya kan. Kemudian kedua, ngobrol ngalor ngidul juga nggak berisi kan. That's why gitu. Minta aja selama dia nggak sibuk nggak masalah. Kemudian ya udah sebelum melakukan mentoring quote unquote itu catat aja. Kamu apa yang kamu ketahuin, kemudian apa yang kamu pengen tahu. Contoh paling gampang yang soal Genius itu juga. Saya tahu itu juga dari mentor saya yang kebetulan kerja di Google US. Dia tahu soal Fed dan kawan-kawan. Kan saya juga kurang-kurang begitu tahu soal suku bunga dan kawan-kawan. Dia yang beritahu saya kayak gitu sih. Beda perusahaan bahkan it's okay. Gitu. Oke Pak, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Ada pertanyaan lain mungkin?
Silakan teman-teman, mumpung ada waktu. Oke, mungkin saya yang bertanya, Mas Peta. Bukan soal UTS ini. Ya. Baik. Gini, kalau dari penjelasan tadi itu kan banyak sekali hal-hal yang ada di bisnis startup itu ataupun di bagian digital startup itu yang mungkin teman-teman ini masih belum mengetahui gitu ya. Nah, saran dari Mas Hatta sendiri, mindset apa supaya teman-teman bisa catch up atau bisa relate dengan dunia startup? Atau kalau mau disederhanakan, teman-teman ini harus membaca buku apa atau dekat dengan siapa? Gitu. Itu kalau mau disederhanakan pertanyaan saya, supaya mindset teman-teman ini sudah ready ketika nanti memang benar-benar mau terjun di dunia startup gitu ya, itu sudah ready banget. Oke. Bentar. Pertama itu adalah mindset soal nggak ada yang lebih hard skill sama soft skill itu sama-sama penting. Jadi teman-teman yang mungkin yang organisasi minded gitu, beranggap bahwa hard skill itu nggak tidak lebih penting dari soft skill, atau teman-teman yang kuliah minded gitu, yang beranggapan bahwa aku hard skill gitu, soft skill nggak penting, itu nggak benar. Hard skill sama soft skill itu harus punya semuanya. Karena kenapa? Kalau orang nggak punya hard skill, tapi punya soft skill, omong kosong. Dia ngomong aja gitu. Ya mungkin relasinya banyak gitu, tapi ya yang dia omongin nggak ada isinya gitu. Sedangkan orang kalau punya hard skill, nggak punya soft skill, maka yang terjadi apa? Dia bakal susah ngomong, mengutarakan. Padahal bisa jadi yang ada di otaknya itu brilian gitu. Jadi hard skill sama soft skill ini harus benar-benar diutamakan. Dan teman-teman kan tahu, oke, soft skillku udah oke, berarti aku harus ke hard skill yang harus aku benerin. Atau sebaliknya, hard skillku udah oke, jangan ke soft skill. Jangan terjebak di dalam zona nyaman. Oke, aku soft skill, aku udah organisasi gini. Padahal sadar hard skillku kurang karena terlalu asik organisasi. Akhirnya soft skill terus yang ditempa. Gitu, hard skillnya akhirnya kosong. Atau sebaliknya, waduh, aku kuliah aja, kuliah, tapi tidak pernah melatih komunikasi, nggak pernah melatih bekerja sama dengan orang lain, maka soft skill-nya yang bakalan kurang gitu. Jadi, again, dilihat hard skill atau soft skill yang teman-teman yang kurang, dan invest waktu dan energi untuk menyeimbangkan itu. Menyeimbangkan itu jago semuanya. Gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya bisa lihat gitu kepala-kepala negara yang sekarang gitu, misalnya Jokowi, Ridwan Kamil, Anies atau siapapun itu, dia punya hard skill yang bagus, expertise yang bagus gitu, dan punya soft skill untuk mempresentasikan. Atau misalnya contoh kalau teman-teman Jeff Bezos kalau di luar ya, Elon Musk gitu, atau misalnya kalau misalnya dulu almarhum Steve Jobs gitu, dia jago dan dia bisa jago mempresentasikan. Misalnya, oh ini iPod kecil kayak gitu. Jadi skill itulah yang mindset itu yang perlu ditanamkan. Soft skill sama hard skill it's very very important. Kemudian kedua adalah self awareness. Self awareness di sini itu bagaimana mungkin poinnya adalah tahu diri sendiri dan menjadi orang yang proaktif. Satu-satu ya. Tahu diri sendiri adalah aku tahu kurangku apa, nggak okeku di mana. Okeku di mana, nggak okeku di mana. Jadi self awareness gitu. Dan nggak okeku yang di mana yang aku prioritaskan. Misalnya ada 5 gitu, yang aku nggak oke. Mana yang prioritas? 2 gitu. Misalnya 2, oke, 2 ini. Kalaupun ada orang yang mengkritik kamu dengan 3 ini, berarti it's okay gitu. Ya ini emang kekuranganku. Yang menjadi masalah adalah saat kita tahu bahwa saat kita tahu nggak oke dan kita melakukan kamu nggak oke ini gitu, melakukan pembelaan, akhirnya overwhelm sendiri gitu. Jadi self awareness is very very important untuk tahu bahwa kamu tuh oke di mana dan nggak oke di mana. Kalau nggak oke, mana yang mau diprioritasin, mau dibenerin gitu. Yang kemudian yang kedua adalah proaktif instead of reaktif. Proaktif itu apa sih? Kurang lebih kalau misalnya sederhanakan menjadi orang yang punya emosi yang di mana nggak baperan, tidak gampang emosian. Itu sih yang dibutuhkan. Karena kenapa di dunia startup kamu bakal dapat input banyak banget gitu. Kalau kamu orangnya baperan, itu bakalan susah gitu.
bakalan waktumu habis untuk memikirkan feedback orang gitu. Jadi tidak boleh baper gitu. Jadi lebih proaktif instead of reaktif lah. Orang reaktif itu baperan, jadi ya kebalikannya lah. Nah, mungkin kalau misalnya secara teori gini ya, mungkin sedikit lebih panjang nggak apa-apa ya Mas Sony ya. Jadi kalau misalnya bedanya orang proaktif sama reaktif adalah orang reaktif itu adalah orang yang dimana dia itu dapat respon dari orang lain, dia langsung respon. Jadi for example, kamu disakitin, kamu balik nyakitin. Jadi kalau misalnya orang-orang reaktif itu dia tuh biasanya jargonnya itu gini. Aku ke kamu itu sesuai dengan apa yang kamu lakukan ke aku. Itu adalah reaktif. Nah, menurutku ini nggak make sense. Karena kenapa? Karena secara nggak langsung kita itu sudah memberikan authority kita ke orang lain. Authority kita ke orang lain itu memberikan kontrol kita ke orang lain. Misalnya gampang bikin Atta marah, bikin aja dia marah, dia pasti marah. Berarti kan kita sudah kasih kontrol. Emang dia siapa gitu. Nah, bedanya orang proaktif adalah orang yang dimana dia disakitin pun dia bakal berpikir, aku ngeresponnya kayak gimana ya? Diem, balik nyerang atau apa? Apapun aktivitas yang dilakukan itu berdasarkan consideration-nya dia, proporsinya dia. Kurang lebih gitu sih. Jadi orang proaktif itu ya itu setiap decision yang dia bikin itu tidak tergantung dari eksternal faktornya. Kurang lebih gitu sih. Jadi kalau misalnya boleh saya simpulin sih, again mindset apa yang perlu dipunyain ya itu tadi hard skill sama soft skill itu penting, kemudian self awareness. Oh, mungkin satu lagi growth mindset. Growth mindset itu tadi itu relevan dengan yang saya bilang adalah bahwa manusia adalah makhluk yang tidak konsisten. Jadi ya belajar aja terus. Belajar gitu. Karena kebenaran hari ini belum tentu minggu depan itu benar gitu. Begitu. Begitu Mas Sony. Oke, thank you banget. Silakan teman-teman, masih ada waktu. Kalau enggak saya habiskan. Silakan. Ya, Mas Kavin Ilham. Ya, mohon maaf Pak, sebelumnya belum bisa on cam. Saya mau nanya Pak, kira-kira ada nggak sih rekomendasi buku yang bisa dibilang bukunya itu ringan untuk dibaca mengenai startup gitu-gitu yang kayak perusahaan. Jadi kita tuh bisa berpikir terbuka, terus kita bisa tahu pengetahuan yang lain-lainnya tentang startup gitu. Ada nggak ya Pak rekomendasi buku yang ringan-ringan aja tapi Pak? Oke. Jadi kalau misalnya kan aku tadi kan ada soft skill sama hard skill. Kalau soft skill itu saya ada 2 rekomendasi buku yang namanya How to Win Friends and Influence People dari Dale Carnegie. Itu bagus banget. Dia itu ngajarin kamu bagaimana kamu menginfluence orang tanpa power. It's very important di startup. Tadi kan saya kan bilang bahwa struktural itu tidak terlihat di di startup. Jadi gimana teman-teman nge-influence orang tanpa power. It's very important. How to win friends and influence people. Kemudian yang kedua adalah start with why. Ini dari Simon Sinek. Jadi again di bagaimana memotivasi orang tanpa power. Gitu. Jadi tadi nge-influence, ini nge-motivasi orang gitu. Jadi Simon Sinek tuh bilang gitu. Jadi ada dua cara, itu adalah manipulate and motivating. Manipulate itu kamu nge-motivasi orang itu dengan kamu ngerjain ini nanti tak kasih uang ya. Itu manipulating. Saat kamu nggak ngasih uang, orang itu ya bakalan pergi gitu. Nah, ini adalah motivating yang dimana itu infinite, yang dimana kamu bakal memotivasi dia dan orang itu keep it up. Contoh paling gampang tadi itu yang saya perlihatkan adalah visinya perusahaan-perusahaan. Bagaimana dia itu why-nya itu based on dari gimana ngasih value ke orang lain. Karena basically manusia itu seneng kalau dia itu berguna buat orang lain. Gitu. Itu sih soft skill lah. Hard skill itu beberapa yang saya rekomendasikan, yaitu pertama inovator dilema. Itu bagus. Clayton siapa lupa saya penulisnya. Kemudian Zero to One itu juga bagus. Itu sih yang saya kepikiran. Kemudian Lean Startup juga bagus. Tapi menurutku yang top of mind saya itu ya inovator dilema sama Zero to One. Gitu. Gitu, Kevin.
Oke, makasih banyak ya Pak atas rekomendasi bukunya. Sama-sama. Oke, silakan teman-teman, masih ada waktu 10 menit. Kalau tidak saya berondong. Oke, ada Nikolaus Viko, boleh. Iya Pak, jadi terima kasih waktunya. Saya ingin bertanya Pak, itu kan pasti ada orang yang nantinya nggak masalah jika mereka ditempatkan di startup atau mereka ingin masuk ke korporasi. Nah, jadi saya tuh merupakan salah satu orang yang seperti itu. Jadi saya nggak masalah kalau kerja di startup atau saya nggak masalah untuk kerja di korporasi. Nah, jadi saya ingin minta pendapat Bapak buat anak muda seperti saya yang nantinya akan lulus dari SI ini, kita itu lebih baik itu nanti kerjanya di startup atau di korporasi, Pak. Misalnya kalau kita nggak masalah untuk kerja di kedua tempat tersebut. Ya, terima kasih, Pak. Oke. Ini jawabannya disclaimer ya, kalau misalnya kalau misalnya teman-teman itu bukan sandwich generation yang dimana harus take care orang tua, harus take care adiknya, itu mungkin better ke korporat karena lebih stabil kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman punya privilege, ini ya catatan, kalau teman-teman punya privilege untuk nggak perlu biayain orang tua, nggak perlu biayain adik, dicoba aja dua-duanya, mana yang lebih cocok gitu. Toh juga nggak ada hukuman kalau nyobain dua-duanya. Misalnya setahun atau 2 tahun, dicobain aja korporat berapa, startup gimana. Dengan konsekuensi dimulai dari nol lagi gitu saat pindah ke satu tempat. Dicobain aja. Menurutku ya, itu adalah good investment. Karena kenapa? Karena misalnya kita 2 tahun di startup, 2 tahun di korporat, itu bakal nentuin kita, misalnya kita tadi itu berkarir 30 tahun, menentukan karir kita 26 tahun kemudian. Gitu, Niko. Ya, baik Pak atas jawabannya. Tapi dari kamu sendiri kalau tadi assessment tadi lebih kemana? Startup atau korporat? Kalau saya sih lebih ke arah korporat. Tapi kalau misalnya di startup ya saya rasa saya masih sanggup gitu. Ya, bolehlah nyicip-nyicip dulu. Misalnya, oke, kamu endingnya di korporat, kamu nyoba dulu startup 2 tahun, kemudian pindah ke korporat. Kayak gitu sih. Tapi kalau misalnya mau urutan itu mendingan ke startup baru ke korporat. Karena kenapa? Karena startup itu lebih gampang dapat title daripada korporasi. Jadi di startup itu karena misalnya 100 orang, kamu udah di head itu mungkin butuh 3 tahun udah bisa jadi head gitu. Kalau startupnya kecil ya. Dan itu bisa kamu buat bargaining position ke korporat. Gitu. Untuk ke korporat, untuk jadi head itu butuh 10 sampai 15 tahun for example gitu. Tapi di startup itu gampang. Relatif lebih gampang loh. Gitu. Kebayang nggak, Niko? Jadi ya nanti kamu apply kerja, oh posisimu apa waktu di korporat? Oh saya head gitu. Meskipun kecil gitu, tapi industrinya kan sama. Itu sih life hack-nya. Ya, terima kasih banyak Pak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih. Tadi ada yang sempat raise hand. Oke, silakan. Kita batasi 2 pertanyaan lagi. Oh, 3. Oke, kita batasi 3 lagi ya. Fatia, Dava, dan Maulidia. Oke. Silakan Fatia. Ya, baik Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Nah, saya mau tanya pendapat Bapak terkait dengan stigma kalau di startup itu kan mereka timnya relatif lebih kecil gitu. Jadi mungkin ada aja saat kayak pekerjaan yang banyak itu dilimpahkan kepada tim yang kecil, yang mana kalau misalnya di corporate mungkin job desk itu bisa lebih terbagi-bagi gitu. Nah, bagaimana pendapat Bapak terkait dengan stres kerja di startup gitu Pak? Terima kasih. Oke, pertanyaan menarik. Stres kerjanya dan pekerjaan yang tanpa henti ya, Pak ya. Jadi basically adalah tadi itu kenapa saya bilang self awareness itu sangat-sangat penting. Self awareness penting untuk tahu kapasitas kita kayak gimana. Di startup itu karena cepat, orang itu jarang untuk mengakses kamu sebenarnya udah overload atau enggak. Jadi yang bisa mengakses itu adalah dirimu. Jadi misalnya nih kamu dikasih kerjaan 10, kapasitasmu cuma 5 gitu. Nggak cukup nih ya, kamu bilang ke bos, ini kapasitasku cuma 5 pekerjaan nih, nggak bisa 10 dalam minggu ini. Tapi berikan prioritasmu, atau kamu biasanya kalau kamu nggak no clue gitu, tanyain aja ke bos, ini 10, 5 mana yang kamu pilih? Kayak gitu.
mana yang prioritas. Kalau bosnya semuanya ya nggak bisa bos, aku 5 doang gitu. Aku tidak bisa kagebusin kayak Naruto, ya kan, yang bisa cloning diri gitu, nggak bisa. Ya bosnya suruh milih. The next level adalah kamu yang menentukan mana yang harus kamu kerjakan dengan consideration. Pak, saya mau kerjakan ini, karena consideration ini. Yang lainnya aku kerjakan minggu depan. Bisa kayak gitu. Nah, stress level terjadi adalah saat kamu nggak bisa nolak. Dan belajarlah untuk menolak dengan reason yang kuat. Gitu. Jadi kuncinya itu. Dan again, aku juga memahami beberapa yang orang ITS itu orang ITS kan gini, disukain karena dia tuh nurut. Ini bisa jadi pro dan cons. Pro-nya adalah nurut, kamu tuh ulet keren, dan cons-nya kamu mati. Disuruh terus gitu. Ya anak itu aja bisa tuh, anak itu aja bisa. Padahal anak itu bisa udah mau sekarat gitu. Nah, gitu sih. Again, mulailah melatih diri untuk menolak dengan reason yang tepat. Pasti nanti pasti ditolak, pasti kamu nanti di bosmu, oh kan ke ini kan ini, tapi nggak apa-apa, dilatih, melatih untuk menolak dengan reason yang tepat itu sangat penting. Gitu. Waktu pasti kamu nolak itu pasti dapat apa ya? Dapat challenge balik gitu. Kan bisa kan, gampang gini. Kamu pasti reasonmu nggak kuat. Tapi gimana cara menguatkan? Latihan. Latihan bikin reason yang presisi, yang dimana bisa meyakinkan bosmu. Gitu, Fatia. Menjawab, Fatia? Menjawab, Pak. Terima kasih banyak. Ya, dimulailah latihan menolak. Ya bisalah latihan menolak cowok itu diimplementasikan. Atau bisa, kenapa nggak mau? Karena pekerjaannya terlalu baik. Oke. Ya mungkin Dava? Cek. Apakah terdengar, Pak? Terdengar. Tadi kan Bapak sempat mention sandwich generation. Ya. Jadi kalau yang saya baca tuh sandwich generation kan salah satunya itu sebabnya karena ada sebabnya, salah satunya kayak orang tua tuh tidak menyiapkan dana setelah kerja, dana pensiun. Ya. Dan sebabnya tuh karena salah satunya dia lack of financial literacy gitu, Pak. Nah, jadi yang mau saya tanyain itu, kan Bapak ini mungkin udah bekerja gitu, Pak. Udah bekerja beberapa maksudnya udah bekerja dan udah lama bekerja gitu ya. Jadi yang mau saya tanyain itu kemanakah Bapak put uang Bapak gitu? Apakah investment apakah yang Anda lakukan untuk mungkin menyiapkan masa tua? Oke. Dan saya mau tanya kayak apa sih end game Bapak gitu? Wah, pertanyaan menarik, Dava. Filosofi sekali. I love it. Pertanyaan-pertanyaan retorika, tapi ya emang dibutuhkan gitu. Oke. Udah pertanyaan 2 itu, Dava? Iya, Pak. Oke. Thank you. Buat sandwich generation, jadi bukan ke orang tua saya, tapi lebih kayak saya investmentnya kemana ya untuk menyiapkan hari tua ya. Jadi the thing adalah financial management itu penting. Jadi again, misalnya saya punya uang 100% ini, di mana yang saya tabung, di mana yang saya buat seneng-seneng, harus ada dong. Seneng-seneng aku suka traveling, suka nonton konser, itu kemudian berapa persen yang buat kehidupan sehari-hari. Jadi yang saya lakukan adalah, pertama adalah uang yang buat saya tabung itu saya ambil dulu pasti. Saya taruh ke tempat yang nggak bisa saya nggak bisa saya pegang, nggak bisa saya ambil lah dalam waktu lama. Jadi, nah pertanyaan mungkin investmentnya saya ada beberapa masukin ke beberapa keranjang gitu. Pertama saya invest emas, kemudian juga ada invest rumah, juga ada invest saham, dan termasuk kripto yang lagi jatuh. Jadi ya gitu. Jadi ya saya invest ke banyak hal gitu. Jadi ada yang low risk, ada yang high risk. Kan kalau high risk kan pasti kan high risk, potentially high revenue, potentially high loss. Jadi aku bagi-bagi. Kurang lebih gitu, Dava. Menjawab nggak pertanyaan pertama? Atau kamu butuh lebih detail seperti apa? Berarti
tadi itu aja ya, Pak. Terus gimana? Apakah Anda berinvestasi di properti gitu itu, Pak? Iya, invest di properti juga, pastilah. Oke, Pak. Gitu. Nah, mungkin pertanyaan terakhir tadi, end goal saya itu apa? Jujur, untuk sekarang end goal saya itu mungkin rada-rada cheesy ya. Aku pengen menjadi orang tua yang baik buat anak-anaknya dan ingin nanti anak saya itu bakal bangga punya saya gitu. Punya ayah saya gitu. Menjadi bapaknya dia itu dia bangga. Mungkin itu sih end goal saya sebagai manusia ya. Gitu. Ya karena percuma gitu kalau misalnya saya sukses gitu tapi saya nggak punya waktu buat anak saya, percuma gitu. Jadi the thing adalah ya saya ingin sukses dan ingin value itu dipegang sama anak saya nantinya gitu. Begitu. Oke? Tapi apakah Anda sudah berencana untuk pensiun di umur berapa gitu, Pak? Atau Kalau belum? pensiun sekarang belum ada sih, belum ada rencana. Karena pun kalau aku kebayang kalaupun saya pensiun kerja jadi karyawan, aku juga mulai stuck beberapa gitu sih. Jadi saat ini belum ada nentuin pensiun. Kalaupun pensiun mungkin nanti saya bisa jadi kayak konsultan atau kayak gitu. Karena kayaknya kadang kan kalau misalnya kata bapak saya itu kalau misalnya diem itu malah sakit gitu, malah nggak ada yang bisa dipikirin gitu sih. Tapi again ini bisa berubah sewaktu-waktu end goal saya. Tapi again kan tadi saya bilang manusia itu makhluk yang nggak konsisten, tapi at least saya nentuin targetnya seperti itu dulu. Gitu. Oke, thank you, Pak. Ya, sama-sama. Oke, baik. Tadi ada satu lagi. Satu lagi tadi siapa? Mohon maaf Pak, tidak jadi karena pertanyaannya hampir-hampir mirip. Oke. Baik. Sepertinya pertanyaan sudah dijawab semua oleh Mas Hatta. Thank you banget. Barangkali ada beberapa hal yang saya simpulkan sedikit gitu ya. Yang pertama, thank you sudah memberikan sharing sessionnya, relate banget dengan topik kuliah, tapi digunakan sudut pandang dari startup gitu ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan tadi setiap materi yang disampaikan Mas Hatta itu memang sengaja dicocokkan dengan materi yang sudah teman-teman dapatkan di manajemen gitu ya. Kemudian beberapa yang saya simpulkan juga dari diskusi kita, kayaknya kita jangan takut konflik gitu ya. Ini juga sharing sedikit dari saya. Mungkin teman-teman kalau anak ITS gitu ya, itu culture-nya memang culture ketimuran ya, kejawaan gitu ya. Jawanya juga meskipun Surabaya tapi ada sungkannya sehingga menghindari konflik ya. Padahal ketika kita berani berisiko untuk terjadi konflik itu ya pertama kali aja kita merasa waduh konflik gak enak, tapi suatu saat ketika ada konflik lagi itu sepertinya sudah terbiasa. Bukan berarti kita mencari konflik, tapi kita berani gitu loh kalau ada konflik. Jadi tidak berusaha untuk terus lari dari konflik. Seperti itu. Kemudian sharing itu penting. Termasuk tadi ya disampaikan cari mentor luar biasa sekali. Semoga nanti teman-teman bisa sukses gitu ya dengan mencari mentor. Kalaupun mau mentornya Mas Hatta juga boleh, sudah disampaikan tadi kalau mau ngechat di mana, kalau mau nge-DM di IG maupun di email juga LinkedIn silahkan. Itu kesimpulan sederhana dari saya. Barangkali Mas Hatta ada closing statement untuk pertemuan kali ini. Yap. Thank you Mas Sony. Mungkin echoing tadi itu again buat teman-teman semua. Again jangan takut untuk berpendapat, berargumentasi. Karena ya kalau kata orang itu kedamaian itu awalnya dari chaos biasanya. Jadi teman-teman itu baru bisa nemuin
formula yang tepat itu setelah terjadi apa ya? Terjadi perdebatan gitu. Ya seperti teman-teman menemukan suatu summary yang oke itu setelah ada perdebatan gitu, dan terbuka aja nggak masalah. Gitu sih. Kemudian yang kedua, tidak perlu takut berkompetisi dengan universitas lain. Teman-teman ITS sudah terbukti sangat-sangat bagus secara hard skill, tapi memang harus kita lakuin, tidak perlu kita tutupin bahwa secara keberanian, secara soft skill memang harus kita tingkatkan. Dan sebaliknya teman-teman yang udah punya soft skill, jangan lupa hard skill-nya juga harus ditingkatkan. Karena sebagai komparasi ya, buat teman-teman di UI ITB itu banyak presbem-nya itu S2, S3. Tapi saya jarang menemuin presbem ITS atau ketua himpunan ITS itu S2, S3. Jadi itu bisa menjadi komparasi. Apakah benar 100%? Belum tentu juga, jadi sebagai referensi. Itu. Kemudian yang ketiga adalah startup ataupun korporasi yang mana yang paling benar ya sesuai dengan preferensi teman-teman. Teman-teman harus punya self awareness yang tinggi, dan juga apapun yang diambil yaitu pasti ada konsekuensinya yang harus diambil juga. Jadi ya slow aja lah, gitu. Nggak ada yang benar salah, pasti ada semua ada pro cons-nya. But that's life. Gitu. Oke, thank you very much Mas Hatta atas sharingnya, dan kami atas nama departemen mengucapkan beribu-ribu terima kasih sudah sharing. Mohon maaf kalau sudah mengganggu waktunya, mohon maaf apabila dari kami ada tutur kata yang kurang berkenan, gitu ya. Semoga Mas Hatta tidak kapok untuk mengisi materi di ITS lagi, gitu ya, ataupun teman-teman nanti kalau di kampus atau di himpunan mau kontak atau mau diskusi secara langsung maupun tidak langsung juga dipersilahkan. Baik, sebagai penutup, alangkah baiknya kita seperti webinar-webinar yang lain gitu ya, yaitu foto bersama ya. Silakan teman-teman untuk berfoto bersama, silakan dinyalakan kameranya. Kemudian kita akan melakukan foto session. Oke, meskipun banyak yang baik, kita akan mulai. 3, 2, 1. Layar berikutnya. 3, 2, 1. Layar berikutnya. 3, 2, 1. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya semuanya, baik peserta maupun Mas Hatta. Semoga kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Mari kita akhiri dengan berdoa teman-teman. Semoga apa yang kita tadi diskusikan ya bermanfaat, kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya sendiri selaku moderator MC merangkap si acara, si perlengkapan, dan juga dosen pengampu. Mohon maaf apabila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Kita akhiri guest lecture atau kuliah tamu hari ini. Kita akan ketemu di lain kesempatan. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun Mas Hatta. Kalau ada kepentingan, monggo boleh meninggalkan Zoom meeting. Thank you. Makasih semuanya.